Ya, jadi pengetahuan bahan teknik. Suatu industri itu akan ditunjang dengan apanya? Sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu perlu hard skill dan soft skill untuk bisa mengelola, membangun itu industri supaya tetap berkelanjutan berproduksi. Apalagi selain sumber daya manusianya, peralatannya. Ya, kalau kita datang industri kan peralatannya canggih-canggih, besar-besar, itu kan sangat menunjang bagaimana mereka berproses untuk sampai ke dalam produksi, sampai menghasilkan suatu produk. Nah, jadi ada SDM-nya, ada peralatannya, apalagi bahannya. Ya, bahan yang diterima, bahan bakunya tentu harus berkualitas supaya dapatkan produk juga yang diinginkan. Nah, makanya quality control sangat berperan juga pada penerimaan bahan baku. Nah, for example dulu saya kerja ya, saya periksa jagung, gandum, banyak LSG, LSP, di kalsium fosfat, premix, obat-obatan, misalnya ya, bahan baku, soya bean meal dan sebagainya. Ya, semua itu harus dianalisa oleh orang kimia, teknik kimia untuk memastikan bahwa bahan bakunya sesuai dengan standar. Kalau tidak, nanti produknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sampai proteinnya, tidak sampai lemaknya, tidak sampai ininya, atau berlebihan dari standar. Nah, itu semua itu dari bahannya. Nah, inilah pengetahuan bahan teknik merupakan salah satu untuk menunjang hal tersebut. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam teknik, ya kita akan bahas di sini juga, ya. Bagaimana mengenali sifat-sifat bahan juga dibahas di sini. Nah, jadi itu ya salah satu penunjang dari suatu industri, SDM, bahan, peralatan. Nah, itu ya. Sama energi juga ya, makanya kalian belajar termodinamika, perpindahan panas. Nah, itu menunjang energinya. Kalau ini menunjang bagian bahannya. Ada juga peralatan industri proses, itu menunjang peralatannya. Nah, yang umum Pancasila, MKU itu bahasa Inggris apa semua itu menunjang SDM-nya. Jadi itu semua komponen itu diramu di mata kuliah untuk menunjang semua komponen itu. Pengetahuan bahan teknik. Bahan teknik adalah semua unsur atau zat yang berbentuk, ya baik itu padat, cair atau gas secara fasanya, ya fisiknya, yang banyak digunakan untuk keperluan dunia teknik atau industri. Ya, kalau padat ya logam, keramik, plastik, kaca, karet, kayu dan lain-lain. Kalau cair ya berbagai macam jenis pelumas, air, bensin, solar, bahan kimia lain, bahan bakar lainnya. Nah, kalau gas, kadang kita butuh oksigen, asetilen, hidrogen, karbon dioksida dan lainnya. Itu semua bahan-bahan teknik yang digunakan untuk keperluan dunia teknik, dunia industri, dan masih banyak lagi. Ini yang pada umumnya ilmu dan rekayasa material. Jadi kalau dikatakan material science atau ilmu material, berarti dia mempelajari hubungan antara strukturnya dengan sifat-sifat dari material itu sendiri. Nah, rekaman ini nanti akan saya share di e-learning. Jangan sampai capek foto-foto padahal ada nanti. Kemudian maksudnya fokus saja dulu di penjelasannya supaya bisa bertanya kalau ada yang tidak jelas. Kemudian ada material engineering, rekayasa material. Berarti itu dasar hubungan struktur sifat dan bagaimana mendesain itu supaya bisa kita dapat yang diinginkan. Itu dia namanya rekayasa. Kalau ini kan dia pelajari hubungan antara struktur dengan sifatnya. Kalau rekayasa kita desain gitu, meramu bagaimana sampainya dapat bahan yang diinginkan. Paduan-paduan kita ramu itu paduan-paduan logam, for example besi memiliki kelemahan cepat berkarat, kita campur sampainya dapat baja dengan kekuatan sekian. Nah, jadi konsumen itu saya minta, saya mau logam untuk bangunan ini dengan kekuatan sekian, tarik sekian. Nah, silakan buat, didesainlah oleh orang industri. Dipadukan, jadilah paduan logam sesuai dengan permintaannya si konsumen. Jadi berarti hasil dari rekayasa material. Kalian itu salah satu masuk di rekayasa teknik.
Beda sama sains. Sains yang mempelajari, dia pelajari bagaimana sifatnya. Tapi kalau rekayasa bagaimana mendesain. Nah, makanya banyak hitung-hitungan juga, banyak fisikanya karena kita mendesain. Dan ada istilah struktur bahannya, jadi susunan-susunan elemen dari bahan itu sendiri. Kalau berdasarkan wujudnya itu ada padat, cair, gas. Ya padat ikatannya kuat, kalau cair yang lemah, kalau gas ya bahkan tidak mengikuti bejana tentunya tidak terlihat. Ada logam. Klasifikasi bahan juga bisa dibedakan apakah dia logam ataukah dia jenis keramik ataukah dia jenis polimer ataukah dia komposit, hasil komposit. Kalau logam dia kuat, ulet, dia biasanya menjadi pondasi yang kuat ya. Dia yang lain itu hanya pembungkusnya, dia yang menjadi ininya, badannya, penonggaknya ya. Kalau keramik dia keras, getas. Karena dia penghantar panas dan listrik yang buruk, cocok untuk jadi lantai. Jadi ini, bayangkan kalau injak logam gitu ada kabel dalam ini kan, tiba-tiba kena air atau ada yang telanjang baru kena itu, takut gitu, tiba-tiba mati langsung kita. Mau kemana kita nih? Ini diinjak nih, ini juga logam itu kan. Jadinya banyak menggunakan keramik. Polimer dan komposit, ini gabungan ya, desain dari gabungan dari dua bahan atau lebih yang masing-masing sifatnya tetap. Ada logam, ada keramik, ada polimer, ada komposit. Ini nanti kita bahas. Ini kan masih pendahuluan ya, masih gambaran-gambaran umum. Metal, polimer, keramik, komposit. Sifat-sifat bahannya bagaimana, sifat mekaniknya, kemudian bagaimana sifat listriknya, bisa tidak. Kalau yang di dalam kabel itu apa, logam apa namanya, yang banyak digunakan, yang sampai 99,9% dia punya daya hantar listrik, apa dalam kabel itu, logam apa? Nanti dipelajari di sini tuh yang mana. Sifat termal, panas, bagaimana, apakah dia bisa jadi magnet? Sifat optiknya bagaimana? Sifat deterioratifnya, artinya seiring berjalannya waktu apakah dia ada penurunan kualitas apa tidak. For example, besi kan beda kalau kita beli sekarang sama anta, apalagi dia kontak udara, kecuali kalau kita bungkus dia ya, istilah awamnya bungkus. Ilmu dan teknik bahan, jadi ada proses, struktur, sifatnya, kemudian ada performanya, bagaimana performa dari suatu bahan juga, kepadatannya ya, jadi densitasnya, ini massa per volume. Kalau kita lihat platinum, kemudian ada perak, ada copper, kemudian ada iron, titanium, aluminium, magnesium. Kalau kita lihat aluminium kan masuk agak rendah toh, makanya dia agak ringan toh dibanding dengan titanium, baja, sampai ke platinum berat sekali. Ini semua nanti akan dipelajari, ketangguhan retak bahan, bagaimana konduktivitas listrik, ya tentu metal paling ini ya metal, tang ya, masa tang dari keramik ya langsung patah dia kan. Ban, masa ban dari logam ya, bagaimana kita dalam mobil itu kalau dari logam itu bantah. Kemudian untuk 1 SKS teori jam. Satu SKS terdiri dari 50 menit tatap muka terjadwal. Ini sekarang kita lakukan.
Karena ini 2 SKS maka nilainya 2 kali 50, 100 menit tatap muka. Tapi ingatlah bahwa 1 SKS itu bukan cuma 50 menit tatap muka, ada 60 menit kegiatan akademik terstruktur atau tugas terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri. Itu dia ya. Misalnya ya, 50 menit tatap muka, 60 menit tugas pribadi dan 60 menit tugas terstruktur. Nah, untuk menjamin kalian bahwa tetap melakukan tugas struktur dan 60 menit tugas mandiri, maka dikasih tugas dan dimasukkan ke dalam nilai tugas. Inilah tugasnya selama 1 semester ke depan. Akan saya bagi menjadi berapa kelompok. Nah, tadi itu grupnya tadi doa TKID ini jelas dulu. Jadi kita akan diminta untuk menyusun materi. Jadi kan ada belajar mandiri. Nah, belajar mandiri susun materi yang kita pelajari mandiri tersebut tentang topik yang akan masing-masing nanti dibagi ya. Akan ada topik ini, akan ada topik ini. Nah, jadi masing-masing catat ki topik terus susun ki materinya yang mencakup definisinya atau yang bagian A. Jadi bagian A definisi bahan. Definisi bahan. Misalnya yang dapat tugas baja. Baja apa itu artinya baja? Besok ya. Berarti definisi baja. Baja adalah bla bla bla. Kemudian ada sumber baja. Baja itu diperoleh langsung dari alam kah? Langsung tiba-tiba gali tanah dapat baja, atau dia dari sintetik dibuat? Kalau dibuat reaksinya apa, prosesnya apa? Berarti dia masuk di sumbernya. Kemudian kandungannya, baja itu kandungannya apa saja? Adakah tidak besi di dalam? Adakah tidak logam apa di dalam misalnya? Kemudian sifat dan karakteristik dari baja itu. Bagaimana sifatnya itu baja? Apakah dia mudah dibengkokkan, mudah ditempa, kekuatannya berapa dan sebagainya? Kuat tariknya berapa, kuat tekannya berapa? Kemudian baja itu berbagai jenis. Sama tonji kalau aluminium juga berbagai jenis. Dari jenis-jenis itu jelaskan mungkin lagi apa jenisnya, kemudian jelaskan. Kelebihan dan kekurangan dari baja apa? Bahas di sini. Kemudian aplikasi baja itu aplikasi digunakan pada sektor apa saja? Bagaimana pengaplikasiannya? Misalnya digunakan pada jembatan untuk kekuatan begini dan sebagainya. Dan hal apapun dari baja yang perlu dijelaskan yang kalian dapat di materi tapi tidak ada di bagian ini A sampai H, berarti masukkan judulnya di sini lalu jelaskan. Baru kasih daftar pustaka. Kecuali itu kalau merupakan hasil dari penelitian atau hasil dari pemikiran ya jangan kasih daftar pustaka karena itu dari kita. Tapi kalau orang harus kita tertib. Namanya plagiarisme kalau tidak menyertakan pustakanya. Diharapkan menyelipkan banyak gambar yang sesuai dengan materi ya. Bagaimana itu bisa menarik? Ya pasti di era sekarang yang lebih banyak gambar banyak gambarnya yang diselip sesuai dengan materi. Cantumkan sumber kutipan setiap kutipan paragraf. Jadi setiap paragraf ada kutipannya, dia dikutip dari apa? Misalnya satu paragraf yang di terakhirnya dalam kurung Sandi, 2021 tutup kurung. Jadi kalau ini ternyata paragraf ini dikutip dari Sandi, saya lihat nanti di daftar pustaka. Sandi dan kawan-kawan 2021 judul bukunya ini, penerbitnya ini, di kota mana gitu. Jadi begitu ya. Jadi ada kutipan, ada daftar pustaka. Dikerjakan pada Microsoft Word. Jadi tidak usah seperti makalah itu ada rumusan masalahnya, apanya lagi, tujuan, manfaat. Tidak usah, bukan penelitian ini, bukan juga meramu. Pokoknya ini hanya memenuhi tugas bagaimana kalian itu betul-betul tugas mandiri dengan tugas struktur. Nah, kemudian dikerjakan pada Microsoft PowerPoint dengan desain menarik. Dari bahan itu ya
tarik beberapa intinya, kemudian desain di Microsoft PowerPoint dan dipresentasikan pada jadwal perkuliahan, pada materi perkuliahan itu. Ya. Itu yang marginnya Pak 2,5 sama setiap 2,5 ya. Itu kan kalau kita buka Microsoft Word baru langsung itu standarnya defaultnya dah 2,5. 2,9433 terlaluan. Kalau spasinya Karena Pak, mau diprint juga nanti ini tah. spasinya Pak Spasinya 1,5 mau. Spasi di sini. Iya. Iya, itu. Apa? Ya. yang sumbernya Pak. Kutipan, iya. Diharapkan menyelipkan banyak gambar. Kutipannya sumber Oh, sumbernya Pak. iya gambar misalnya. Ya kalau misalnya bahan itu kalian foto baru kalian masukkan di sini, berarti tidak usah ada kutipan karena itu dari hasil potret Anda. Tapi kalau hasilnya orang, gambarnya orang, berarti harus ada kutipannya. Gambar, kemudian judulnya di bawah, gambar 21, apa judulnya? Jadi apa? Bagian baja, bagian apa gambar bagian apa struktur baja yang dilihat dari misalnya mikroskop misalnya, kemudian dalam kurung sumbernya apa siapa gitu, tetap ada sumber. Jadi baik itu teks maupun gambar harus ada sumbernya, kecuali paragraf itu merupakan hasil pemikiran hasil penelitian baru tidak ada kutipannya. Atau gambar itu kita yang fotoi gitu, kita yang masukkan mikroskop baru kita foto, baru tidak boleh ada kutipannya gitu kan. Selama itu namanya orang berarti harus cantumkan. Kalau itu tidak terjadi berarti itu namanya ya garis semua. Itu bisa kena undang-undang itu kalau masuk di publikasi apa? Dipresentasikan pada jadwal materi perkuliahan. Jadi kita dulu presentasi, nanti baru saya yang melengkapi begitu, Karena ini pengetahuan bahan teknik, sifatnya teoritis. Kalau hitungan-hitungan enak, agak menarik, tidak monoton, tidak ngantuk. Kalau ini, kalau bukan kalian yang aktif, percaya dan yakinlah kebanyakan bakalan terpancing untuk mengantuk, Jadi kalian aktif, baru nanti saya yang backup. Pak, Ya. kalau reaksi presentasi tetap ada sesi tanya jawab. Iya. Atau tiap Iya. mahasiswa. Semuanya siapa yang merasa tidak jelas tanyakan. Kalau saya yang merasa tidak jelas, saya tanya. Kalau teman-teman tidak jelas, saya tanya. Karena harapannya bukan cuma copy paste, harapannya ya disusun dan dibaca. Karena ini salah satu kompetensi yang industri banyak inginkan. Waktu kemarin saya ke Tonasa, ke mana lagi? Waktunya kita revisi kurikulum kan, salah satu yang dia mau itu bagaimana itu mereka bisa presentasi, karena kalau tidak dibiasakan presentasi jadinya dia tidak aktif, dia cuma mau disuap, dia banyak mau industri itu. Jadi setiap beda pelaporan kerja itu dia presentasikan di depan supervisornya, ataupun kalau dia supervisor berarti dia presentasikan di manajernya bagaimana hasilnya. Dia mau tahu apa yang sudah dikerjakan ini anak, gitu, apa yang sudah dikerjakan ini bapak karyawan ini, untuk menjadi penilaian kinerjanya beliau. Jadi kalau bagus kerjanya tapi tidak bagus presentasinya, padahal mungkin banyak bisa diceritakan, tetapi karena mungkin ya seorang atasan biasanya kan kadang mengecek lapangan itu tidak serta-merta dicek terus, banyak yang terabaikan karena dia meeting, bahkan kalau dinas. Jadinya kebanyakan dia nilai dari presentasinya. Jadi kalau presentasinya tidak bagus, tidak terbiasa untuk itu, jadinya jelek. Nah, pengalaman di lapangan, kata teman-temannya bagus ini kerjanya begini, cuma memang dia kalau presentasi gugup nih, baru tidak tahu nih cara ini dan sebagainya, makanya nilainya kinerjanya rendah Pak. Jadinya itulah masukan yang bilang dibiasakan itu mahasiswa yang aktif, jangan misalnya aktif gitu. Itu. Ya silahkan. Ini pas setiap mata kuliah dua langsung Pak, kumpul di bentuk file kayak makalah sama PowerPoint. Iya, PowerPoint-nya tidak usah dicetak, kan dipresentasikan kita. Cuma semua filenya ini dikumpulkan di e-learning. Berarti Pak, Iya. dua dikerjakan setiap minggu. Tidak, masing-masing dibagi tugas Ji. Ini dapat baja, ini dapat aluminium, ini dapat besi. Maksudku tuh Pak, Iya. kan ada Microsoft Word, ada PowerPoint. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Iya langsung. Kan itu dia kayak itu PowerPoint sebenarnya kan Dari untuk Word. tampilan Ji. Ya kan dari Word Ji. Jadi
Kalaupun penjelasan lengkapnya kan sebenarnya ada di situ ya, seperti Jadi gitu. dua langsung juga. Iya, dua langsung. Tapi yang di print hanya yang dari Word itu kan. Iya. PowerPoint-nya kan ada ditampil di presentasi ya. Kemudian di print. Durasi presentasinya berapa lama, Pak? Berapa ya? 100 menit. Nanti setengahnya 50 menit. Iya. Satu kelompok ya, Pak? Iya, 50 menit. Berarti 2 kelompok per minggu. Tidak satu Ji. 50 menit. Nanti sisanya 50 menit saya backup toh apa yang perlu ditambahkan gitu kan. Oh, jadi setiap minggu beda-beda. Beda-beda yang kelompok yang presentasi. Kerjakan ada 4, ada 12, 10, 5. Yang 2,5 yang di print cetak. Oke, Pak, untuk memperjelas juga Pak, ini Iya, Microsoft betul. Word di print saja aja atau dijilid, Pak? Di print enggak usah dijilid, hektar saja. Hektar saja. Iya. Karena kalau dia tidak memuat semua ini atau masih ada yang perlu ditambahkan, berarti direvisi, diminta ulang. Jadi jangan asal-asalan kerja 2 kali gitu. Karena kalau tidak dikasih begitu jadinya asal-asalan jadi karena apapun yang dikumpul itu tuh gitu kan. Industri tidak suka yang begitu. Kerja asal-asalan. Kemudian ini ada kristal logam. Ada 14 ya. 14 dikurangi 1 karena hari ini kan sudah pendahuluan di. Berarti 13. 26 bagi 13 berapa? Ya, itu aja. Daripada banyak orang. Berarti 2 orang sih, Pak? Iya, 2 orang saja. PSM Iya, bagus lagi. Ini tuh tidak terbiasa 2 orang pas naik sempro. Apa di belum baru assalamualaikum bergetar suaranya. Biasa disuruh minum dulu, minum dulu. Sudah bisa tenang, sudah bisa berdiri. Ada yang begitu. Padahal dia bisa menjawab tetapi katanya hilang semua gitu. Kenapa bisa hilang gitu. Jadi dibiasakan kami meminta begitu. Banyak biasa aktif di kelas tetapi dia aktif di kelas pasif tuh di belakang, pas maju di depan. Dia sebenarnya pintar tapi katanya langsung hilang semua karena dia lebih fokus ke penampilannya daripada materinya. Pak, bertanya Pak. Iya, silahkan. Ini kan materinya 13 apa? Jadi bisa sebelum tes 5 materi. Berarti Pokoknya sesuai yang dapat, iya sesuai jadwalnya. ada yang presentasi setelah UTS. Iya. Jadi berlanjut di sampainya sebelum UAS sih, Pak. Iya. Kasih Pak. 13 toh berarti Sulfiana Sriwahyuni 1, Risman Rilia 2, Rafika Duri Najib Bustan 3, Nadia Fadila Asyukur 4, Fikri Ardana Rifki Al-Ghifari 5, Amin Alif Al-Ghifari 6. Kita tak dulu sini dah.
intinya itu ini saja tandanya bagian 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kan? Kenapa saya dari bawah? Karena kebanyakan kalau mata kuliah lain selalu yang dari atas, kasihan. Selalu paling siap itu orang di atas, paling siap masuk lab, yang namanya belakang itu belum ganti baju pakai apa tak? Presentasi selalu dia dapat kelompok 1, dia paling pertama presentasi, dia paling pertama. Kasihan. Waktu masih kuliah juga, waktu aku juga kuliah begitu juga. Makanya saya kasihan sama orang-orang yang AA ini. Jadinya supaya adil ya dari bawah lah kita. Nah, sudah saya tandai di sini materinya. Yang untuk nomor 1 ini dia. Jadi dia menjelaskan tentang umumnya, ini dia nomor 1 ya. Kristal, konstanta Kisi, dan unit sel dalam kurung sel satuan. Kisi. Gizi, kenapa ada gizi? Jadi ini yang jadi nomor 1, 3 itu jadi nomor 2 ya. Nomor yang kelompok 2 itu kristal logam. Nah, yang kelompok 3 dan 4 itu baja, tetapi kasih padat ke materinya. Karena kita full 1 harian, nanti hari berikutnya baru saya. Gitu. Kalau 2 hari begini kan yang dibahas 2 hari karena padat ke dia. Jadinya dia presentasi 1 hari dia full, nanti minggu depannya saya yang full. Kecuali kalau yang 1 hari berarti setengah-setengahnya gitu kan. Kemudian yang kelompok 5 besi cor. Ya kok besi cor? Ya makanya nanti belajar jangan lagi ketahui besi cor ya, besi cor ya cor, semen apa? Bukan begitu. Besi cor ada besi cor. Nah, kelompok 6 tembaga, 7 aluminium, 8 polimer, 9 polimer termoplastik, 10 polimer termoset, 11 bahan tambahan, 12 kaca dan keramik. 12 itu kaca dan keramik. Nah, 13 baru nanomaterial. Oke. Ada meta? Oke, ada yang mau bertanya? Tadi itu doa ini saya kirim saja siapa tahu kita mau simulasi nilainya tahu apa rinciannya, apalagi itu tadi ya tugasnya tugas penyusunan materi PBT. Ada yang mau ditanyakan?
Nanti untuk soft file-nya dikirimnya ke e-learning, tah? Nah, di situ dikatakan 1 hari sebelum hari ini, sehari sebelum jadwal materinya itu. Jadi yang dapat baja, misalnya pertemuan 7, berarti hari ini hari Rabu di, berarti hari Selasanya itu harus terkumpul. Jangan sampai tiba akal nanti baru minta. Jadi bisa anda persiapkan kumpul di learning nanti. Jadi nanti di learning lengkap nih semua. Rekaman materi dari saya, dokumen-dokumen penunjang, tugas dari kalian bisa nanti terupload di learning tuh, jadi bisa dibaca bersama. Nah, pas mau belajar itu mami dibuka di learning lengkap nih tah, daripada kalau di WA terlalu banyak chat, terlalu banyak ini. Kadang lagi kalau sudah di-upgrade WA-nya dihapus, datanya terhapus. Kalau di learning ya bisa download kapan saja, dan itu memang harapannya karena tersistem kita punya ini bisa kalau akreditasi bisa diakui. Kalau WA tidak ada, itu dibilang pemeriksaan dokumen di WA bisa lihat WA historinya begini, dokumen-dokumennya tidak ada. Yang diakui itu cuma e-learning. Jadi kumpul tugasnya di e-learning. Ya. Ya. Iya, minggu depan berarti Selasa depan itu terkumpul mie kristal, konversi kisi dan universal. Jangan, kenapa mau dikirim? Oh, judul ininya. Ya, bisa aja. Kirim kemana? Ke rumah tak? Ini deh. Kenapa lagi terbuka besi cor? Kalau sertu, ditahu aja sertu apa sertu? Sertu, pasir batu, gitu kan? Kalau orang sipil, dulu itu harus dulu dikeraskan, baru dikasih sertu, baru dicor, baru dikasih aspal. Kuis itu dilaksanakan setelah materi, tapi mungkin bisa jadi di akhir perkuliahan itu atau di awal pertemuan pekan depannya. Nah, biasanya itu di awal pekan depannya supaya ada kesempatan belajar dari, kalau memang teman menjelaskannya tidak dimengerti atau saya tidak mengerti, kan bisa dibaca lagi, dilihat lagi videonya. Artinya ada kesempatan belajar jadi minggu depannya bisa kuis begitu. Tapi paling tidak dibilang setiap minggu kuis, paling kristal logam, baja, besi cor, 1 kuisnya. Ya, tembaga, aluminium, 1 kuisnya. Jadi bisa jadi 4 dianti kuisnya atau 3 tapi tidak dibilang tiap materi kuis lagi, tidak usah minta. Tapi siap kapan saja, karena bukan belajar karena disuruh, tapi belajar karena kesadaran diri ya. Enggak, jika kalau PowerPoint itu tidak, ya aturan itu karya Microsoft Word karena itu jadi karyanya, ceritanya itu karya tulis Iya, itu maksudnya, itu sebenarnya PowerPoint dari situ gitu. Hanya untuk menampilkan. Sama juga nanti kalau kerja, sebenarnya dokumen-dokumen itu yang ke PowerPoint, tapi kan rangkuman dari dokumen itu yang dimasukkan ke PowerPoint. Tapi kan tetap dokumen itu lengkap, di depannya supervisor, manajer, dokumen kerja laporan hasil pekerjaan itu tetap di meja, tapi kalian presentasikan. Nanti pas supervisornya lihat mau tahu lebih jelas, baru buka ini. Sama sistemnya, simulasinya seperti itu. Tahu bagaimana kalian bisa terbiasa untuk membuat sebuah karya dan mempresentasikannya. Oke? Ada screenshotnya di rumah atau di rumahku?